lagi praktik baik implementasi tertib Civil Hebat oleh Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mau menyempatkan waktu untuk mau mendengarkan implementasi jurus BK Hebat yang sudah saya lakukan. Kenapa kok harus ini perlu Bapak Ibu Guru tahu ya? Karena memang ini judulnya BK, tapi sebenarnya esensinya di sini itu bukan BK banget. Jadi semua Bapak Ibu Guru di sini itu kan sudah menjadi guru wali, ya kan ya? Bapak Ibu Guru sudah menjadi guru wali dan Bapak Menteri sendiri itu sudah memberikan pelatihan kepada akarnya pada guru BK yang harus dikeluarkan oleh guru wali. Karena dengan adanya 7 jurus BK Hebat ini diharapkan nanti siswa-siswi yang Bapak Ibu guru wali dampingi itu bisa lebih berproses di sekolah, bisa nyaman belajarnya, bisa aman dan juga menyenangkan. Sebelumnya, biar lebih hafal itu, Pak Menteri itu sudah menciptakan sebuah lagu yang enak didengar. Kita nyanyikan bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Saya Pak Hari sambil berdiri dan sambil Bapak Ibu, kemarin itu saya dapat 2 tugas untuk mengimplementasikan 2 jurus pilihan saya. Nah, kebetulan saya mengampu di kelas 10, jadi yang cocok untuk kelas 10 itu di semester 1 ada yang di jurus pertama, yaitu kenali potensi. Dan kemudian saya melangkah lagi ke jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi. Nah, kenali potensi di sini tujuannya apa ya Bapak Ibu? Nah, di dalam jurus 1 ini ada yang namanya kenali potensi itu, siswa-siswi bisa dengan sangat mudah mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Nah, tinggal masuk ke website yang namanya website Aku Pintar. Di situ sudah tersaji berbagai macam asesmen, mulai dari asesmen gaya belajar, kemudian asesmen minat bakat, dan juga asesmen kecerdasan majmuk. Kemarin itu ada 3 asesmen yang saya implementasikan di kelas 10 E2. Nah, ini kenapa kok saya pilih jurus 1? Karena banyak siswa di kelas 10 itu yang ketika ditanya mereka belum tahu potensi dia itu apa, bahkan gaya belajarnya dia seperti apa pun dia juga nggak tahu. Makanya saya pilih jurus 1. Nah, kemarin saya menerapkan metode yang namanya itu metode ARKA. Ini baru Bapak Ibu yang saya peroleh juga di BIMTEK kemarin. ARKA itu hanya adalah aktivitas. Nah, ini semacam seperti kegiatan pemantik. Kegiatan pemantik untuk menuju ke kegiatan inti. Kemudian dari aktivitas itu R-nya adalah refleksi. Nah, dari kegiatan pemantik itu tadi siswa diminta untuk merefleksikan. Kemudian K-nya itu adalah konsep. Baru setelah refleksi Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep tentang materi yang akan diberikan kepada siswa-siswinya.
Kemudian yang terakhir itu adalah aplikasi. Aplikasi itu bisa dikatakan tugasnya di dalam website Aku Pintar itu gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ada juga yang gaya belajar dan bisa seperti ini. Kecerdasan majemuk. Kalau dulu itu kecerdasan majemuk ada 9 kecerdasan. Tapi sekarang itu dimanfaatkan lagi tinggal 8 kecerdasan majemuk. Yang diubah, yang dihilangkan itu adalah kecerdasan eksistensial. Kemarin saya sudah mencoba mengaplikasikan ini ke anak-anak kelas 10 E2 dan hasilnya ini adalah karir masa depan Riasih bakat minat. Nah, ini adalah sampelnya. Yang dari sebelah sana itu adalah gaya belajar. Ya, 2 itu adalah contoh sampel hasil. Jadi hasilnya ketika langsung mengerjakan itu langsung ketemu hasilnya. Jadi anak-anak langsung bisa tahu, oh gaya belajar saya itu adalah visual, gaya belajar saya itu adalah kinestetik dan sebagainya. Lanjut di jurus kelima, jaring koneksi ya Bapak-Ibu. Nah, jadi di sini ada rumus pendengaran aktif. Rumus pendengaran aktif itu dengar jam. D-nya itu adalah dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi jangan biasanya kalau orang diajak ngobrol itu, kalau yang diajak ngobrol mainan HP, kira-kira kita males nggak untuk melanjutkan ngobrol kita? Males kan ya? Apalagi Bu Winda itu kebiasaan kalau diajak ngobrol biasanya langsung pegang HP dan nggak konek-konek. Yang E-nya adalah ekspresi diperhatikan. Kalau lawan bicara kita itu ngajak ngobrol kita, sedangkan ekspresi kita itu aras-arasan, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Juga aras-arasan enggak ya? Males juga ngomong ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada teman yang mau mau ngomong, ya kita coba ekspresikan ya harus lebih excited mendengarkan. Meskipun toh kita sebenarnya juga merasa capek mungkin, merasa banyak pikiran sendiri, tapi menghargai orang dengan ekspresi yang excited itu tadi. Kemudian N-nya, netralkan posisi. Netralkan posisi. Kemudian G-nya, gangguan hilangkan. Misalkan ada temennya ngobrol, terus kita ngobrol, terus ada temennya diam-diam, apa? Itu tolong dihentikan dulu. Kita fokus sama orang yang diajak bicara dulu. Ya Bapak Ibu. Kemudian A-nya, amati isi pembicaraan. Kalau kita sudah terlalu fokus sama main HP, kan kalau cowok biasanya kalau sudah fokus main HP dia tidak bisa konsentrasi di hal yang lain. Beda juga sama yang cewek. Kalau cewek misalkan masih disambil main HP itu masih bisa connect, tapi beda sama bunda itu nggak bisa. S-nya itu adalah respon, harus direspon, jangan dicuekin gitu. Dan jamnya jangan dipotong. Jadi ketika guru BK-nya itu tidak bisa menghandle, guru wali bisa menggantikan posisi guru BK untuk menghandle permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Begitu. Jadi makanya penting untuk tahu yang namanya teknik soler. Teknik soler dalam melakukan konseling. S ini bisa disebut. Nanti saya kepleset, jadi mungkin di bahasa Indonesia saja ya Bu Cila ya. Yang E itu eye contact. Eye contact itu tatapan mata. Tatapan matanya harus tatap ke siswa kita. Iya. Terus O-nya adalah open gesture. Open gesture bukan berarti begini, seperti Pak Iwan kalau mau ajar kita
enggak itu bukan. Tapi open postur itu lebih mendekat ke siswanya, lebih kelihatan terbuka seperti apa ya? Mencondongkan tubuhnya ke depan gitu. Kemudian Len. Nah, ini nggak boleh berdana gini, nggak boleh. Jadi kalau ada siswa yang mau konseling sama bapak ibu, jangan begini. Posisinya harus menunduk, begitu ya. Kemudian yang itu tadi relax, nggak boleh terlihat tegang, dibuat santai, tapi juga nggak boleh terlalu santai dan kakinya jelek-jelek begini juga nggak boleh. Ya, jadi memang ada rumusnya, ada caranya untuk menghadapi siswa. Nah, ini koneksi dan koneksi dengan segitiga restitusi. Ini kalau di konseling itu lebih ke konseling realita. Pak Arif sama Bunda pasti sudah paham tentang konseling realita yang menekankan pada WDEP. Nah, kalau Bapak Ibu Guru Wali, kalau misalkan bingung dengan konseling realita apa itu WDEP, lebih singkatnya belajarnya pakai ini, segitiga restitusi. Kalau ketemu anak dengan permasalahan, misalkan kok dia itu nggak bisa bersosialisasi, bisa pakai rumus ini, segitiga restitusi. Kemarin di jurus 5 ini saya misal ya, contoh kasusnya adalah siswa disingkat aja namanya PR kelas 11 cenderung menyendiri di kelas dan jarang berinteraksi dengan teman. Ia menolak ajakan kerja kelompok dan merasa tidak cocok dengan teman-temannya. Akibatnya hubungan sosialnya terbatas dan sering disalahpahami oleh teman lainnya. Nah, di segitiga restitusi itu rumus yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung dijudge anaknya. Ketika anak itu melakukan kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan dan mengembalikan tanggung jawab. Nah, ini siswa didorong untuk membuat keyakinan dan bertanggung jawab atas perilakunya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Oh ya, Tiffany, monggo. Kalau kira-kira Ibu Aulia sendiri dari jujur sebagai hebat, mana yang paling cocok untuk diterapkan di semua jenjang kelas di sekolah ini? Terima kasih. Kemarin tadi kan cuma kelas 2 aja. Untuk jurus 1 dan 7 itu sebenarnya bisa saja diterapkan di semua jenjang, mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Dan kebetulan saya ambil sampelnya itu tadi di kelas 10 karena saya mengambil kelas 10. Misal mau jurus pertama kenali potensi mau diterapkan di kelas 11 pun juga bisa. Misalkan mau diterapkan di kelas 12 pun biasanya juga untuk ini ya, kelas 12 itu kan sudah waktunya pemilihan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, biasanya mereka itu kan bingung untuk mau ambil jurusan apa. Nah, itu biasanya pakai asesmen dari bakat minatnya Riaset. Terus kalau jurus 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu penerapannya fleksibel sebenarnya Bapak Ibu. Misal saja di jurus 5, misalkan di kelasnya Bapak Ibu sebagai guru wali kok ada menemukan kasus yang membutuhkan penanganan segera, sedangkan Bapak Ibu guru BK-nya masih menangani kasus yang lain, Bapak Ibu guru juga bisa
menerapkannya juga di kelas Bapak Ibu guru. Jadi jurus 1 sampai 7 sangat fleksibel dan bisa diterapkan di semua jenjang. Guru BK dalam implementasinya pada Guru Wali. Bu Aulia, terima kasih sekali atas pemaparan yang jenengan berikan kepada kami. Kami sangat merasa informasi edukasi yang jenengan berikan hari ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama ketika kami menjalankan amanah kami sebagai guru wali. Jadi ini kesempatan kali pertama kami menjadi guru wali, sehingga sangat minim ilmu untuk bisa praktek dengan baik kepada siswa-siswa kami. Dengan adanya informasi dan edukasi yang jenengan paparkan tadi, insya Allah saya beserta teman-teman di sini siap untuk mengimplementasikannya kepada siswa, sehingga ilmu jenengan yang dari jenengan tadi bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kontribusi kita kepada siswa SMA Negeri 1 Medan. Terima kasih Bu Aulia. Baik, terima kasih Bu Nida untuk refleksi dan testimoninya. Kalau misalkan mau jurus yang lain bisa menjebak. Yang lain ya. Oke. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Guru